Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita belajar konsep manajemen pada kuliah manajemen. Nah, di pertemuan kali ini ada beberapa materi ajar yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu berbicara tentang pendahuluan dan evolusi dari sebuah teori manajemen. Kemudian yang kedua adalah pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Ketiga itu adalah perencanaan strategi, kemudian pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yang bagian kelima adalah pembagian kerja dan struktur organisasi. Keenam itu adalah koordinasi dan rentang manajemen, pendelegasian wewenang, kemudian sentralisasi dan desentralisasi. Dan selanjutnya itu adalah motivasi, kemudian kepemimpinan, dinamika konflik dalam organisasi, peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Kemudian yang terakhir itu berbicara tentang sistem informasi. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan baik di buku maupun di jurnal. Bisa Anda cari juga melalui internet. Kemudian di awal kita berbicara tentang evolusi dari sebuah teori manajemen. Ya, ini ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh Stoner bahwa manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, ya, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha peranggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada 3 sampai 4 kata. Yang pertama adalah berbicara tentang perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat mendefinisikan ini adalah bagian dari fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, perencanaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana merencanakan sesuatu yang ada di dalam perusahaan. Kemudian itu yang akan diproses berkelanjutan, ya. Kemudian dikerjakan oleh bawahan, selanjutnya akan bernilai terhadap apa yang dilakukan di dalam usaha. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang pengorganisasian, bagaimana mengorganisir beberapa bagian-bagian yang ada di perusahaan. Sebagai seorang manajer harus mengetahui itu dan melihat kapasitas dan kemampuan dari bawahan untuk mengorganisir setiap pekerjaan-pekerjaan dan bagian-bagian yang perlu dilakukan. Yang ketiga adalah bagian pengarahan, bagaimana seorang manajer mampu untuk mengarahkan setiap job deskripsi yang diberikan oleh bawahan sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dari sisi pengarahan. Nah, kalau dari pengawasan adalah bagaimana manajer mengawasi, melihat sejauh mana pekerjaan yang mereka selesaikan. Kan ada target capaian, misalkan range waktu yang telah diberikan mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan, sehingga bisa dilakukan evaluasi apakah pekerjaan itu memang selesai atau tidak. Nah, kalau tidak selesai, apa kendalanya? Kalau selesai, pencapaiannya seperti apa, ya, sehingga bisa dibuatkan dalam bentuk sebuah laporan dan evaluasi. Dalam hal ini kita review bagaimana modelnya, apakah betul-betul mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan sumber daya dalam sebuah organisasi. Sumber daya dalam organisasi itu adalah orang-orangnya. Jadi bagaimana meningkatkan sebuah sumber daya yang ada dalam organisasi. Misalkan dalam kampus rata-rata mungkin dosennya masih S2, itu perlu kita peningkatan sumber daya untuk menyekolahkan, ya. Kalau di kantor kita biasa lakukan tutor, kita suruh mereka untuk ikut pelatihan-pelatihan. Kalau untuk guru mungkin ikut penataran dan lain-lain. Itu semua kan yang dikatakan meningkatkan kinerja dari human resource dalam sebuah organisasi. Jadi itu ya menurut Stoner. Kemudian manajemen itu adalah sebuah ilmu dan seni, ya. Jadi
kalau kita berbicara tentang manajemen, berarti sudah pasti ada ilmu. Ilmu yang dimaksud ini adalah mencakup secara keseluruhan. Karena kalau kita berbicara manajemen, bukan hanya orang ekonomi yang mempelajari hal itu. Orang kedokteran belajar bagaimana manajemen rumah sakit, bagaimana manajemen pelayanan terhadap pasien, dalam ilmu komputer bagaimana mempelajari manajemen informatika, dalam dunia agrobisnis ada belajar tentang bagaimana manajemen agrobisnis dan seterusnya. Dan yang kedua adalah kenapa manajemen dikatakan sebagai seni. Karena untuk mempelajari orang-orang, untuk mendapatkan sebuah inovasi yang terbaru, itu adalah sebuah seni yang kemudian didapatkan dari orang lain. Ya, jadi itu yang dimaksud. Sehingga muncullah 4 fungsi utama dari sebuah manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, kemudian controlling. Selanjutnya, pakar yang lain mengatakan bahwa seni itu adalah menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Jadi bekerja sama membangun sebuah link untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah organisasi. Sehingga dikatakan di sini bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri dalam sebuah struktur organisasi, mulai baik secara vertikal maupun secara horizontal, semua harus bekerja secara berkesinambungan. Semua memiliki setiap bagian yang ada, tetapi setiap bagian yang ada itu pasti membutuhkan apa yang ada di bagian yang lain, sehingga itu yang dikatakan sebuah seni. Kemudian Nicholas MC Hack juga menjelaskan hal itu sama tadi, dia menjelaskan bahwa merupakan sebuah konsep perencanaan, kemudian bisa berupa pengendalian dari orang-orang dan sumber daya dalam sebuah organisasi. Lebih jauh lagi, bahwa seni adalah suatu proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi ada kaitannya tadi bahwa di awal perencanaan yang baik, kemudian proses yang baik sehingga mencapai sebuah tujuan yang baik pula. Selanjutnya, faktor-faktor untuk mencapai tujuan tersebut, berarti tadi saya sudah bahas sedikit tentang sumber daya dalam sebuah organisasi itu perlu, kemudian bagaimana tentang faktor produksinya, kemudian bagaimana berbicara masalah sumber daya alamnya, sumber daya keuangannya, kemudian berbicara tentang sistem informasi atau IT-nya pun perlu untuk dilakukan dalam indikator pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah organisasi. Semua itu harus sejalan ya. Kemudian selanjutnya yaitu mulai dari proses perencanaan kembali dijelaskan, kemudian pengorganisasian. Di sini penambahannya adalah dari sisi pengimplementasian sampai ke pengawasan. Jadi apa yang dihasilkan oleh karyawan dari hasil kerjanya kemudian diimplementasikan, tetapi sebelum dan bahkan sesudah implementasi juga tetap dilakukan oleh pengawasan oleh seorang pimpinan. Kemudian yang terakhir adalah adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu adalah sebuah seni di mana orang bekerja harus secara maksimal dan bukan dari paksaan, sehingga mereka bisa bekerja secara ikhlas. Baik, saya kira demikian yang saya sempat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.